Ya, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi kita ya. Kali ini aku berbagi informasi lagi dari rumah dan di channelnya Kreator Kisaran. Udah kenal lah kalian ya, gak usah pala perkenalan diri lah gue ya. Menu Jaya, merantau di Malaysia. Aku di Malaysia, gak enak, nggak kerja. Ya, tentang keadaan atau perkembangan coronavirus. Dan hari ini genap di 14 hari kami ya. Kami di sini 14 hari lah genap duduk di rumah aja. Dari tanggal 18 ya. Sekarang udah tanggal 31. Udah 14 hari ya. Jadi aku mau cerita sharing sedikit di 14 hari sebelum ini. Jadi kemarin aku ada upload video ya, yang aku nge-vlog ke bawah, memberitahu situasi keadaan yang ada di bawah ya, di luar rumah. Itu seperti apa, kalian udah lihat. Kalau yang belum nonton, kalian tonton di channelnya Kreator Kisaran. Mungkin nanti ada deskripsinya di atas, ataupun bisa lihat aja langsung ke channelnya Kreator Kisaran. Jadi langsung aja hari pertama ya. Hari pertama kita tahu kita harus berada di rumah, kita harus dirumahkan, stay home. Itu demi kebaikan kita semua ya. Itu demi kebaikan kita semua, kita harus tetap di rumah aja. Kemarin sebenarnya ada penyesalan juga yang aku keluar nge-vlog ke bawah, ada komentar-komentar yang tidak enak. Karena memang seharusnya berada di rumah gitu. Tapi kita keluar nge-vlog lagi, kurang baik sih. Cuman ya alhamdulillahnya kita ya safety kan gitu, kita tetap maskeran, kita tetap jaga kebersihan. Mohon maaf lah yang nggak terima atau atau yang berkomentar untuk tetap di rumah aja. Kelakuan bodoh sih memang. Jadi hari pertama kita agak shock ya, karena yang sebelumnya kita nggak pernah seperti itu. Kita bekerja, kita beraktivitas seperti biasa, yang tiba-tibanya kita harus berada di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, dan tetap harus stay di rumah demi keselamatan ya. Ini bukan tentang satu atau dua orang, tentang ini untuk kita semua lah, karena seluruh dunia ya. Dan untuk pejuang-pejuang yang berada di barisan depan, tetap semangat. Kalian di rumah aja lah, gak usah kemana-mana. Aku kemarin keluar aja nyesel. Tapi udahlah. Tetap, yang penting tetap jaga kebersihan, kesehatan kita dijaga. Cuci tangan. Kalaupun ada urusan penting ataupun tidak penting, kita tidak harus pergi keluar. Hari pertama aku shock dan bingung ya, karena aku merantau. Kalau aku tidak bekerja, aku tidak mendapatkan hasil, ataupun aku tidak dapat gaji, dan harus memikirkan ekonomi kedepannya yang seperti biasanya harusnya tinggal di rumah, bisa bayar sewa rumah, bisa makan, bisa ada gaji, bisa ngirim uang ke kampung gitu kan. Yang dengan keadaan yang sekarang, aku malah mikir, wah ini bisa kacau ya. Bukan aku aja sih sebenarnya, cuman banyak orang mungkin pemikirannya bisa kacau karena keadaan yang sekarang ini ya. Kita harus dikarantina, kita harus berada di rumah aja. Hari pertama ya gitu, kita masih shock. Kedua, ketiga, keempat masih belum terbiasa dengan keadaan yang seperti itu, yang amburadul lah. Kalau dibilang kita harus bingung gitu, ini harus apa, ini harus gimana, mau pulang juga nggak bisa kan gitu. Kita berusaha cari informasi supaya bisa informasi supaya bisa pulang gitu ya. Tapi kerajaan di sini atau kepemerintahan di sini mengusulkan untuk tetap stay di rumah dan jangan kemana-mana. Yang tadinya di situ tetap harus di situ, kita nggak boleh kemana-mana. Ataupun kita, kalau usul yang seperti aku pikir, aku ingin pulang kampung ya, dan itu tidak baik sebenarnya, karena aku akan membawa misal aku ada virus itu, aku pulang kampung, aku harus dikarantina dahulu, aku
harus dicek betul-betul kesehatan. Ya ribut lah, harus dikarantina ini itu segala macam lah. Dan akhirnya kita tetap bertahan dengan keadaan kita yang seperti ini. Makan yang seadanya, kita lebih menyimpan uang, kita lebih berhemat. Itu sampai di hari Seminggu ya. Seminggu kita di sini. Ada pemberitahuan atau ada berita lebih lanjut lagi dari kementerian, dari pemerintahan di Malaysia yang akan ditambah ya. Katanya akan ditambah waktu social distancingnya atau di rumah ajanya ditambah. Di situ kita agak bingung, wah ini kalau seperti ini terus kita harus bagaimana kan gitu. Dan kami kalau merantau, para perantau mungkin mikir, wah ini bakalan susah. Kita cari jalan masing-masing lah, gimana supaya bisa lebih aman, lebih tenang, dengan tidak bekerja, dengan tidak menghasilkan uang, dengan tidak mengirim uang ke kampung. Jadi situasinya semakin rumit gitu. Karena waktu kita di rumah aja itu ditambah, yang tidak harus pergi kemana-mana ataupun kita tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasa kita lakukan. Itu membuat kita bingung ya, semakin pusing gitu dengan keadaan yang seperti ini. Kalian tahu lah jawabannya mungkin. Mau bisa buat apa gitu kan, harus di rumah aja. Jadi setelah seminggu lepas dan sampai di minggu sekarang, aku itu mulai terbiasa dengan keadaan yang bangun pagi, berjemur di depan balkoni ini, dan buat sarapan, setelahnya tidur lagi mungkin, atau aku bangkit harus cari makanan untuk makan hari ini, harus menyediakan persiapan makan hari ini, harus masak nasi ini, semua setiap hari seperti itu ya. Kebanyakannya ya bangun tidur. Kalau makan ya lapar ya makan apa yang ada lah dimakan. Susah lah kalau dibilang. Cuman ya kita mau gimana lagi, ya harus terima gitu kan. Kita nggak bisa buat apa-apa lebih banyak. Dan semalam pemerintahan Malaysia buat peraturan baru, dan dia menegaskan untuk seluruh masyarakat untuk stay di rumah dan tetap harus di rumah dengan jangka waktu itu tadi aku bacanya di jam 6 sore sampai ke jam 7 pagi. Kita tidak dibenarkan berkeliaran. Kalaupun ada yang keluar rumah atau berada di luar, polisi atau polis akan menangkap yang keluar. Intinya yang keluar kita bakalan ditangkap ya. Jadi memang waktu malam kita nggak ada keluar sih. Waktu siang itu aja kita harus turun ke bawah beli makanan, kita harus persediaan untuk makanan. Ya mereka buat ketentuan baru. Dan yang tadi seperti ku bilang, waktu social distancingnya diperpanjang dari ini udah 2 minggu ya, 2 minggu sampai 31 Maret, dan diteruskan sampai ke 14 April. Berarti sebulan ya, kurang lebih sebulan ya gitu ya. Dan berarti kita harus di rumah selama sebulan, tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, atau ya seperti inilah. Aku cuma bisa sharing sedikit. Di sini tuh ketat, di sini tuh penuh peraturan yang harus memang dipatuhi. Di sini tuh nggak boleh kemana-mana, di sini tuh memang nggak boleh keluar. Kita harus ikuti aturan di sini, kita harus stay di rumah, kita harus tetap di rumah, kita harus jaga keselamatan kita, keselamatan kita masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang di Indonesia, tetap semangat ya. Seperti kami ini yang perantau-perantau sebenarnya sakit sih, harus tetap kuat ya. Nggak bisa pulang, nggak bisa apa-apa, nggak kerja, nggak hasilin apa-apa. Jadi untuk kalian semua jangan keluar lah kalian. Aku bilang sama kalian nggak usah keluar lah kalian. Minta tolong kali aku
supaya semua ini cepat berlalu, supaya nggak ada korban jiwa lagi, nggak ada lagi yang katanya positif corona lah, yang ODP lah, yang inilah yang itu. Aduh, kalian minta tolong aku, di rumah aja lah kalian, gak usah kemana-mana kalian. Betul, di sini tuh ketat, nggak bisa kemana-mana. Betul, aku melangkah keluar rumah aja itu di bawah sepi, nggak ada orang sama sekali, betul-betul di rumah. Jadi kuharap kalian yang di kampung halaman ataupun untuk keluarga yang di sana tetap jaga kesehatan, kebersihan, tetap semangatlah untuk kita semua ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang aku bisa bagi. Jadi tadi perbedaannya di Malaysia ini, kita memang harus ikuti peraturan, kita harus berada di rumah, stay di rumah sampai benar-benar hilang ya virusnya. Dan semalam ada sedikit berita bahwasannya di daerah Kuala Lumpur ada 8 orang yang positif baru semalam. Dan itu semakin membuat kita, wah, kenapa nggak hilang gitu, kenapa nggak harus habis gitu, padahal semua udah di rumah aja gitu, nggak kemana. Tapi ya gimana lagi ya, harap-harap semuanya bisa cepat berlalu lah. Aku juga nggak pengen seperti ini terus, kita semua juga nggak mau seperti ini terus. Aku juga mau pulang kampung, aku juga mau semua sehat-sehat ya. Berdoalah supaya semua ini cepat berlalu ya. Itu aja lah mungkin informasi yang bisa aku bagi ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke. Assalamualaikum.